kita tidak mengatakan bahwa dalam hal proses ini ada miss ya. Cuman kita hanya bisa mengatakan bagaimana kita bisa membuktikan secara hukum bahwasanya telah terjadi adanya dugaan tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, di mana kasus ini pertama awalnya dilakukan pengamanan atau penangkapan oleh teman-teman anggota TNI, yaitu Kodim 161424. Namun setelah beberapa waktu kemudian langsung diserahkan pada penyidik Satres Narkoba Polres Dompu, kemudian ditindaklanjuti. Yang diamankan adanya tadi ada 4 orang, kemudian ditindaklanjuti hanya 3 orang, di mana 2 orang positif, terus yang 1 negatif. Terkait dari penjelasan untuk membuktikan unsur, ini kan membuktikan unsur 114, 112 ayat 1 semua. Kemudian ada persangkaan 127, di mana masing-masing unsur harus terpenuhi minimal 2 alat bukti. Pada saat kami nanti ini perkara ini naik misalnya ke persidangan, minimal 2 alat bukti yang bisa meyakinkan, mempersangkakan terhadap pasal yang memang benar mereka untuk melakukan atau melanggar undang-undang narkotika. Contoh misal tadi 114 bahwa dipersangkakan terhadap beberapa orang memang tidak dalam gelar ini tidak terlihat atau tergambar bahwasanya mereka sedang melakukan transaksi atau melakukan jual beli. Terus kemudian 112 yaitu menyimpan pada saat dilakukan penggeledahan yang di TKP pertama itu hanya ditemukan ada berupa barang bukti aja. Izin Pak Kanit, pipet kaca sama korek. Di situ tidak ada sisa barang bukti. Pada saat dilakukan pengamanan, 3 orang atau 4 orang ini sedang melakukan apa? Ataukah mereka misalnya sedang bersendaguru atau apa? Atau misalnya kan kalau narkotika kan kalau pesta biasanya kan sama seperti kalau kita main judi kan, ada di sana misalnya saling bergantian, ada tidak ditemukan? Tidak ada ditemukan. Kemudian atas pengakuan dari beberapa saksi mengatakan bahwasanya ada di tempat yang lain, seperti itu berapa saksi atau satu-satu atau 2 saksi pada saat dilakukan interogasi atau pemeriksaan? Satu aja. Nah, kalau di hukum pidana itu namanya 1 saksi bukan saksi atau ulus testis. Jadi 1 saksi tidak bisa kami jadikan alat bukti seperti itu. Terus yang kedua terkait hasil pemeriksaan lab. Jadi 2 orang ini yang positif. Positif. Kemudian minimal kan dua orang saksi yang mengatakan bahwa dia. Kemudian dari hasil lab menyatakan bahwa yang terduga 2 orang ini bisa dikenakan atau dipersangkakan seperti itu. Terkait 114, 112 untuk yang positif, ini kan ada pasal 127 di sini di Undang-Undang Narkotika. Tidak semua tindak pidana narkotika itu bisa dikenakan pidana, bisa digunakan asesmen di sini. Di sini kan ada BNN juga. Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan juga untuk melakukan asesmen kepada setiap penyalahguna narkotika di sini. Makanya pasal bisa disangani 127 ini. Kalau menurut kami kan minimal 2 alat bukti hasilnya sudah ada. Namun demikian pada saat menentukan tersangka kan minimal 2 alat bukti. Contoh misalnya saksi 2 orang, kemudian hasil lab, ada ahli juga mengatakan seperti itu bahwa dia sebagai penyalahguna, dan pun ada namanya alat bukti juga sama asesmen dari BNN. Jadi bahwasanya apakah dia penyalahguna atau seperti apa, nanti kan ada rekomendasi seperti itu. Bagaimana sih proses hingga orang ini seharusnya dan bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka, apalagi ini terkait dengan undang-undang khusus. Menurut kami mungkin itu bisa dipaparkan ke kami. Mohon maaf sekali lagi, penangkapan ini kami rasa harus jelas secara yuridisnya, supaya status kami sebagai warga negara tidak tiba-tiba saja ditangkap
dan dilepas lagi, seperti yang baru-baru ini terjadi. Ada yang tidak tahu menahu tiba-tiba dipampang di publik bahwa dia adalah berkaitan dengan narkotika dan lain-lain, sehingga yang dirugikan adalah hak kami sebagai warga negara. Itu yang ingin kami pertegas, agar itu juga dilindungi dalam upaya pemberantasan narkotika baik oleh TNI maupun oleh Polri. Bahwa ini kita berbicara masalah pembuktian. Ketika pembuktian ini kurang atau tidak jelas, apalagi kabur ini, maka kita tidak bisa menentukan bahwa perkara itu akan ditindaklanjuti secara proses hukum. Apakah itu tindak pidana narkoba atau pidana lain? Institusi Polri jalan sendiri dengan fungsi kewenangan penyidikan, kemudian hadirnya TNI yang memang tidak memiliki kewenangan untuk penyidikan ini hanya semangat untuk melakukan pencegahan, namun ketika tidak diwadahi oleh pemerintah Kabupaten Dompu, dalam hal ini saya selaku Ketua DPRD, kasihan ini. Jadi saya mau semangatnya jajaran TNI ini di backup juga seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Dompu untuk mendukung institusi Polri. Terkait dengan kasus penangkapan atau penyerahan dari teman-teman Kodim 1614 Dompu ke teman-teman Satres Narkoba. Jadi dalam hal ini BNN siap untuk melakukan asesmen hukum dan medis terhadap kedua orang yang dinyatakan positif ya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi terkait dengan proses hukum selanjutnya. Saran dari kami selaku kuasa hukum ketiga terduga ini adalah merehabilitasi. Terkait masalah yang lainnya itu ya, kita ini sebagai pelajaran semua. Jangan sampai hal seperti ini tidak diulangi lagi terkait proses penangkapan, penindakan dan lain-lain. Ada caranya sendiri supaya tidak cacat prosedur. Mungkin ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa hukum itu tidak berbicara asumsi, opini. Jadi hukum itu adalah harus ada alat buktinya. Dari 5 kriteria alat bukti itu sama sekali satu pun belum dapat. Ya, itu yang kita dapat dalam proses ini. Terkait dengan 114 dan 112-nya kita tidak bisa terapkan karena memang terlalu banyak kesulitan yang kami hadapi, terlalu banyak kendala, dan yang bisa kami persangkakan sampai dengan gelar ini adalah pasal 127-nya, di mana yang bersangkutan nanti akan kami lakukan asesmen, akan berkoordinasi dengan BNN Bima. Bagaimana rekomendasi dari beliau akan kami ikuti sesuai dengan prosedur yang biasa kami lakukan bersama dengan BNN ataupun BNK Bima. Dalam saran dan pendapat ini akan kami tampung semua. Yang jelas sudah kami simpulkan apa yang akan kita lakukan tentang 3 orang terduga ini, yang 2 orang dinyatakan positif urin ini dipersangkakan pasal 127 ayat 1 huruf A. Dia sebagai penyalahguna. Tentunya selama ini kami juga sesuai dengan perintah dari pusat, begitupun dengan saran-saran dari teman-teman penuntut, dari BNN, untuk pasal 127 itu memang rehabilitasi. Tentunya melalui proses yang namanya asesmen medis. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini kita putus lagi nanti proses hukumnya seperti apa. Tidak bisa juga menjadi PR lagi buat kami ini. Harus jelas nasibnya orang ini karena berurusan dengan hak asasi juga. Dengan tidak adanya alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 terduga sebagai tersangka yang mengarah pada peredaran atau terhadap ketiga terduga tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pengedar sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi dari 3 pelaku yang terduga pelaku ini, 2 positif, 1 tidak. Tapi kita harus berdasarkan SOP. Nah, SOP sudah ada, sudah dijelaskan dalam undang-undang, baik KUHP ataupun KUHP. Ya.
bagaimana kita melakukan penggeledahan, penyitaan, itu sudah ada. Terkait dengan 3 orang yang sudah kami tangani dalam proses hukumnya ini, tidak bisa kami sangkakan dalam hal kepemilikan maupun sebagai pelaku dalam pengedaran. Namun yang dapat kami sangkakan adalah terkait dengan dia sebagai penyalahguna, dan itu dibuktikan dengan 2 alat bukti yang cukup, yaitu alat bukti pendukung yang ditemukan di TKP, yaitu berupa kaca pipet, korek gas dengan rokok. Nah, hasil itu pun belum cukup, itu baru 1. Ditambah lagi didukung lagi dengan hasil dari lab Mataram dan BPOM yang menyatakan bahwa dia ini positif urin. Dari 3 orang ini, 1 orang dinyatakan negatif urin dan 2 orang positif urin. Terhadap 2 orang yang dinyatakan positif urin ini akan dilakukan asesmen medis. Nanti mengenai hasil ataupun apa kedepannya itu akan ada rekomendasi dari BNN.